Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Zilta pimpin doanya karena tadi masuk Zoom duluan. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doa. A'udzu billahi minasy Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Oke. Semuanya yang posisinya tiduran silahkan duduk ya. Yang posisinya tiduran silakan duduk ya anak-anak ya, kita sekolah. Jangan sambil duduk, nanti tidur. Ada tinggal tidur lah nanti. Ya. Oke. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Ikuti instruksi Ustaz dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustadz dan Ustadzah senang. Bagaimana kabarnya hari ini, Solih-Solihah? Semangat. Yes. Oke, masih semangat ya, meskipun pelajaran terakhir ini kita harus semangat. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Gagasan. Siapa yang kemarin belum mengirimkan tugas ke Ustazah? Ayo. Siapa yang belum mengirimkan tugas ke Ustazah? Coba Ustazah lihatkan ya. Tuh, perhatikan. Share screen-nya Ustazah. Ustazah akan kasih tunjuk. Yang Ustazah kasih tanda bintang, maka dia sudah mengumpulkan. Nah, Mas Al-Fatih sudah, Mas Almas sudah, Mbak Askia sudah, Mbak Hansa sudah, Mbak Fida sudah, Mas Altaf sudah, Mbak Ilmi sudah, Mas Bani sudah, Mbak Alifa sudah. Mbak Kamila kok belum, kemana Mbak Kamila? Ada Mbak Kamila enggak? Mas Farid juga belum, ini ada Mas Farid enggak? Terus siapa lagi? Mbak Zilta sudah, Mas Lendra belum, Mbak Alin belum, Mas Bayu juga belum, Mbak Rahel belum, Mbak Anissa sudah. Mbak Anissa belum apa sudah? Mbak Anissa sudah ngirimkan tugas ke Ustazah belum, yang tugas menyanyi kemarin? Belum. Oh, belum ya, berarti ini salah tanda Ustazah. Oke, nanti Ustazah hapus. Selanjutnya Mbak Azahra, Mbak Rara ini belum ngirim tugas ya. Tugas bernyanyi yang kemarin kan tidak bisa. Ya, kapan Mbak Rara ngirim ini? Nanti. Oke, Ustazah tunggu kalau nanti.
Lalu ada lagi Mbak Zalfa juga sudah, Mas Riko sudah, Mas Fajar belum, Mas Fajar. Ya, kita tunggu ya. Oke, anak-anak. Coba kita ulangi lagi bersama-sama lagu pembelajaran tentang apa? Gagasan pokok 1, 2, 3. Di dalam sebuah paragraf ada dapat kita temukan dalam kalimat utama bagaimana melakukannya, baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Nah, itu adalah tentang lagu pembelajaran. Kenapa sih Ustazah kok ngajak bernyanyi? Karena dengan bernyanyi anak-anak itu pasti cepat ingat, iya kan? Ya enggak? Cepat ingat apa enggak? Oke, sebelum kita lanjutkan, Ustazah absen dulu. Yang nanti bilang hadir atau hadiroh ya. Yang pertama Mbak Alifa, Yuhanifa. Ada enggak Mbak Alifa? Mas Almas Maulana Ahmad. Hadir Ustazah. Mbak Anissa Zahratul Jannah. Hadir Ustazah. Mbak Zahra Dharma Lestari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mbak Alifa Ayuhanifa ya, baru datang ya. Mbak Faiza Azkia Khairun Nisa. Mbak Farida Fakihatul Ilmi. Oke, semuanya di-mute. Nah, di-mute. Yang Ustazah panggil saja yang dinyalakan. Farid Rizky Mubarok. Hadir. Firza Nabila. Hadiroh. Kamila Ainamira ada? Enggak ada. Belum gabung ya. Hansa Zakia Az-Zahra. Oke. Muhammad Fajar Ramadan. Mas Fajar. Mas Fajar nggak ikut lagi tadi. Padahal udah bisa loh caranya. Muhammad Yusuf Sabani. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Riko Yurdiansyah. Hadir. Zilta Hajiba Ummu Is'af. Hadir Ustazah. Zalfa Anindia. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Oke anak-anak kita langsung ya. Karena waktu kita tinggal 8 menit. Ya Allah ini cukup apa enggak ini? Enggak Allah cukup. Ustaz Yusron tadi itu kelamaan. Itu enggak ada yang ingatkan anak-anak. Saya kasih tahu ya, kalau misalnya waktunya sudah kurang dari 10 menit, sudah mau selesai, ustadz-ustadznya diingetin. Misalnya, pelajaran akhlak tadi dimulai jam 09.25 sampai jam 10.15. Berarti anak-anak mengingatkan jam 10.10 atau jam 10.5. Ustadz, mohon maaf waktunya sudah mau habis. Ya, bisa? Ya. Ya, berani ya. Atau caranya gini, yang sopan. Raise your hand, pakai yang stiker. Nanti dijawab, ada apa mas? Ustadz, mohon maaf. Waktunya sudah mau habis. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Nah, nanti ustadz-ustadznya akan senang. Jadi tidak memotong waktu pembelajaran setelahnya. Ya, apa Mbak Hansa? Bisa. Oke, sudah kita lanjut tematik 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Silakan dibuka bukunya pada halaman Makasih. ke 145. Oke, buka bukunya halaman 145. Oke, di situ ada sebuah gambar salah satu murid ya.
Siapa itu namanya? Edo apa Udin ya itu? Nah. Oh, mohon maaf. Halaman 139. 139 anak-anakku yang ganteng dan cantik. Solihah. Oke. Berarti 139 ya. 139. Gambarnya ini. Sama nggak sama seperti Ustazah? Sama. Sama ya. Oke. Oke. Coba. Ini kira-kira pembelajaran tentang apa, anak-anak? Kenapa Ustazah? Halaman 139. Halaman 139 pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Oke, sudah lanjutkan. Ini pelajarannya tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kok di kelas 4 ada IPS, ada IPA. Iya, karena kelas 4 itu sudah pelajarannya seperti itu. IPA itu pelajarannya anak-anak belajar tentang makhluk hidup. Jadi ilmu pengetahuan alam. Nah, kalau IPS ilmu pengetahuan sosial. Nanti yang dipelajari adalah tentang hubungan, tentang kerjasama, tentang gotong royong. Nah, Ustazah ingat gotong royong jadinya. Anak-anak tahu kan, di Surabaya ini banyak sekali penduduk Surabaya yang terpapar virus COVID. Nah, ya. Ada yang OTG, ada yang dengan gejala. OTG itu apa, Us? Orang tanpa gejala, dan ada yang dengan gejala. Nah, itu hampir banyak sekali di Surabaya. Nah, makanya kita sebagai warga kota Surabaya juga harus gotong royong untuk apa? Saling membantu. Ketika ada tetangga kita yang terisolasi virus COVID, nah, kita harus bersikap gotong royong. Dengan apa caranya? Dengan saling membantu, mengirim makanan atau menyumbang. Apa tadi? Ya, boleh silakan. Nah, jadi itu anak-anak, sikap gotong royong ini harus kita tanamkan dalam diri anak-anak masing-masing. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, anak-anak harus siap dan sigap untuk membantu sekuatnya dan semampunya. Misalnya ada tetangga atau saudara yang naudzubillah min dzalik ya, isolasi mandiri karena virus corona. Nah, kita harus empati atau simpati atau peduli. Nah, peduli dengan apa? Dengan membantu menyumbang makanan atau menyumbang obat. Nah, itu paham? Ada yang pernah melakukan itu apa tidak? Ada enggak? Atau ada yang pernah melakukan itu? Saya dulu, tetangga saya dulu tuh ada yang isolasi mandiri karena terjangkit virus gitu ya. Jadinya saya mengirim makanan, buah, terus obat-obatan. Nah, itu bagus sekali. Itu artinya anak-anak peduli kepada sesamanya. Nah, peduli kepada sesama itu harus ditanamkan dalam diri anak-anak supaya kita tidak jadi orang yang pelit, supaya kita tidak jadi orang yang tamak, supaya kita tidak jadi orang yang tidak mau bermain dengan atau tidak peduli dengan tetangganya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak menemukan ada yang isolasi atau butuh bantuan, anak-anak harus sigap. Ya, saya gotong royong, yuk kita bantu dia. Dengan teman-temannya juga ada yang diajak. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itulah pembelajaran IPS yang nantinya dipraktekkan oleh anak-anak. Jadi sosialnya, jadi sesama temannya itu loh yang harus
tanamkan dalam diri anak-anak. Oke. Pelajaran IPS ini tentang keberagaman di Indonesia. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan bahwa negara Indonesia itu sangat luas, budayanya sangat banyak, adatnya juga sangat berbeda-beda, ya kan? Daerahnya pun juga bermacam-macam. Ya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Madura, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik. Di kelas ini aja loh, ayo. Ada yang dari luar Surabaya enggak? Ada. Siapa? Ada. Dari mana? Ada enggak yang dari luar Surabaya? Madura. Nah, dari Madura, Mas Al-Fatih. Jombang. Tadi ada yang Jombang. ambil buku. Wes, enggak ada. Jombang, ada yang dari Jombang ya. Nah, itulah. Daerahnya pun juga berbeda-beda. Nah, makanannya pun juga berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Coba anak-anak lihat lagi di halaman 133. Coba dibuka 133. Di situ banyak sekali nama-nama makanan dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Ya, coba lihat. Ada namanya nasi jamblang. Halaman 133. Enak ya nasi jamblang itu, siapa yang pernah makan ya? Kayaknya enak itu. Terus ada lagi nasi pecel. Lagi ada lontong sayur. Lagi ada nasi kerawu. Jadi lapar Ustazah ini. Ada nasi gudeg. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan khas negara Indonesia di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Coba di sini nasi pecel dari mana? Dari mana nih? Dari Madiun. Madiun itu juga punya khas nasi pecel. Di Nganjuk juga punya khas nasi pecel. Di Ponorogo juga ada ciri khasnya nasi pecel. Nah, rasanya pun juga pasti berbeda-beda. Nah, nasi pecelnya Madiun rasanya manis. Misalnya nasi pecelnya Ponorogo rasanya asin. Nah, itu perbedaan yang sangat indah ya. Kadang ada orang yang suka nasi pecel manis, ya udah makan yang manis. Ada yang makan nasi pecel yang asin, rasanya pedas, ya makan itu. Nah, itu disesuaikan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak makanan khas dari kota Surabaya apa? Apa ya? Lontong balap. Terus apa lagi? Ada lagi satu. Rujak cingur. Rujak cingur itu Madura. Ya, rujak cingur Madura. Coba. Masa orang Surabaya nggak tahu ini makanan khas Surabaya apa? Balap. Iya, lontong balap sama apa lagi? Ada lagi. Rujak. Ayo, rujak lontong. Rujak. Lontong Kupang. Nah, Kupang itu khas Surabaya. Di Lamongan, di kota Ustazah tidak ada lontong Kupang. Karena Kupangnya hanya ada di Surabaya. Nah, jadi kalau Ustazah mau makan lontong ke Surabaya dulu ya, karena memang khasnya berbeda setiap daerah. Kalau di Lamongan itu khasnya soto Lamongan. Siapa yang pernah ke Lamongan? Ke WBL. Nah, ini bahas makanan jadi lapar ini jadinya. Sudah sarapan belum semuanya? Apa Mas? Coba semuanya di-mute dulu, ada yang mau berbicara? Raise your hand. Jamnya sudah lebih 3 menit. Iya, sudah lebih 5 menit ya. Ya udah. Oke, Ustazah ini aja ya. Jadi Ustazah kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita itu belajar tentang apa? Tentang
keberagaman yang ada di negara Indonesia. Sebenarnya Ustazah juga mau menjelaskan tentang ini PB3 yaitu mapel IPA, tapi tidak apa-apa, ini Ustazah lanjutkan besok saja ya. Oke, jadi hari ini hanya tentang keberagaman negara Indonesia ya, dari makanan dan juga ini ada rumah adatnya juga ya, ini kita lanjutkan besok ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Besok kita lanjutkan lagi di PB 2 dan 3 lagi sambil mengulas yang hari ini. Oke? Oke. Mengapa tidak sudah selesai daringnya? Ustaz, Ya, ada tugas. tidak ada tugas karena pelajarannya belum selesai, tapi waktunya sudah habis. Kita lanjutkan besok. Besok ada tugas. Hari ini tidak ada. Ya, tugasnya sangat gampang sekali besok itu. Praktek. Ya, sudah? Oke, silahkan dipimpin doa leader class. Tangan diketengahkan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika berdoa nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi. Jangan sampai telat ya masuk Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.